Semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok padi akan mempresentasikan jawaban dari soal-soal yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Fabianto. Saya Muhammad Ramadan. Saya Muhammad Berbaga. Saya Mario Ariel. Saya Abu Zakaris. Saya Reza Aidian. Baik, langsung dimulai presentasinya. Baik, di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang baru saja kami kerjakan. Yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah ini yaitu mangrove tersebut merupakan cara yang terbaik untuk mencegah pengikisan pantai? Yang kedua yaitu, jelaskan perbedaan antara mitigasi, adaptasi, dan mangrove itu termasuk dari kedua tersebut atau hanya salah satunya. Lalu yang ketiga yaitu, dari kegiatan tersebut manakah yang termasuk mitigasi, adaptasi, dan yang terakhir juga ketahanan. Dan yang keempat yaitu, apakah yang dilakukan LIC ini dapat berdampak walaupun penghasil utama gas rumah kaca yaitu Amerika Serikat dan lain-lainnya yang bisa disebut juga negara dengan kemajuan yang tinggi tetap melakukan pencemaran, akan tapi mereka bisa melakukan dampak yang signifikan ke dalam bumi tersebut. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu, apa solusi yang tepat untuk Indonesia dalam mengurangi pemanasan global? Selanjutnya yaitu yang pertama yang akan dijawab oleh Pak Ramadan. Oke. Dengan pertanyaan tadi, apakah mangrove ini adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya pengulangan garis pantai? Jawaban saya ya, karena selain mangrove ini berfungsi untuk memecah ombak dan mengurangi potensi abrasi, dia juga bisa menjadi paku bumi alami yang bisa mencegah untuk longsor dari si garis pantai itu sendiri. Dan juga selain itu, mangrove dapat berfungsi sebagai filter dari CO2 dan menghasilkan O2 karena dia termasuk pohon. Baik, terima kasih Pak Arek. Selanjutnya nomor 2 yang akan dijelaskan oleh M. Fahrianto. Baik, jadi saya akan menjelaskan apa perbedaan dari mitigasi dan adaptasi, serta apakah mangrove itu termasuk upaya mitigasi atau adaptasi. Jadi jawaban kami adalah mitigasi adalah upaya mencegah untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah perubahan iklim. Sedangkan adaptasi adalah upaya cara kita agar berbaur dengan keadaan iklim tersebut. Jadi di sini kami mengambil jawaban bahwa mangrove merupakan mitigasi, upaya mitigasi dalam artinya mencegah pengikisan garis pantai untuk menyerap karbon CO2 dan menghasilkan O2. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor 3. Kegiatan yang dilakukan di negara Zimbabwe merupakan termasuk kegiatan mitigasi atau pencegahan, merupakan pencegahan seperti mencegah polutan dan deforestasi, dan kegiatan di Mozambik termasuk kegiatan adaptasi, dikarenakan beradaptasi dengan alam dan iklim seperti beradaptasi dengan banjir yang dikarenakan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kegiatan di Bangladesh termasuk ketahanan dikarenakan menggunakan komunitas anak-anak kecil dan muda untuk perubahan yang lebih baik. Dan selanjutnya dibacakan oleh Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Jawaban kami mengenai soal ini adalah ya, meskipun negara-negara penghasil polusi utama seperti Amerika Serikat terus melakukan polusi, tindakan yang diambil oleh LIC ini masih dapat membawa perbedaan, yaitu salah satu aktivitasnya adalah dari Paris Climate Agreement yang dimana disayangkan dihapus pada tahun 2021, yaitu menjaga temperatur naik di bawah 2 Celcius. Yang kedua adalah mengurangi gas emisi rumah kaca sebanyak 40% di 2030. Aksi ini juga akan berbanding terbalik dengan apa yang United States lakukan, yaitu terus melakukan polusi dan juga sebagai polutor utama di dunia. Baik, selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan oleh Fauzan. Baik, saya akan menjawab nomor 5. Solusi terbaik bagi Indonesia dalam mengatasi dan melawan perlawanan pemanasan global adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti lebih banyak dalam energi terbarukan, mengurangi deforestasi dan mendorong reforestasi.
meningkatkan efisiensi energi, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, Indonesia juga dapat memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan, mengedukasikan masyarakat tentang pentingnya berkontribusi dalam upaya mitigasi pemanasan global. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kelompok kami akan memberikan sesi tanya jawab yang di setiap kelompok akan diberikan satu kesempatan untuk bertanya. Baik. Mangrove ini kan izin bertanya, mangrove ini kan di beberapa wilayah di Indonesia ini terancam punah kan. Nah, menurut kalian tuh kenapa sih orang tuh menebang liar mangrove di pinggir pantai tersebut? Padahal kan itu penting sebenarnya untuk menjaga abrasi dari sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, mengapa abrasi pantai perlu untuk dicegah? Baik, terima kasih. Ya, baik. Gimana kalau masih ada oknum-oknum yang melakukan penerbangan atau gimana nggak sesuai dengan yang melanggar hukum. ya. Baik, terima kasih. Yang pertama yang akan dijawab oleh Farid. Ya, saya akan mengulangi pertanyaan saya tadi, mengapa mangrove masih ditebang? Nah, jawabannya adalah karena pohon mangrove sendiri itu pada dasarnya ditebang untuk konsumsi industri rumah tangga yang berupa pembuatan arang. Nah, selain itu juga pohon mangrove biasanya kayunya digunakan untuk membuat furnitur seperti pagar dan lain-lain. Kenapa? Dan tadi kembali ke topik arang tadi, kenapa digunakan untuk membuat arang? Karena pohon mangrove ini bisa membuat arang yang berkualitas. Tapi secara tidak langsung mereka ini menebangnya berlebihan. Baik, terima kasih. Apa pentingnya kita untuk menjaga garis pantai agar tidak terkikis? Nah, yang pertama yaitu sudah jelas sekali bahwa agar daratan yang ada di Indonesia kita atau negara kita tidak terkikis, yang dimana dapat mengakibatkan daya kita berkurang dan juga dapat menyebabkan air laut yang naik ke atas permukaan dan menyebabkan banjir rob. Banjir rob itu banjir dikarenakan tingkat laut yang tinggi yang naik ke daratan, dan juga dapat menyulitkan masyarakat yang dimana tinggalnya di pesisir berdampak dan tidak bisa mencari ikan. Ya. Baik, terima kasih. Lalu, Kenapa alasan orang menebang bakau menebang mangrove adalah karena mereka itu bisa dijelaskan dari tadi itu adalah kepentingan pribadi serta cuan dari mangrove itu sendiri, dan solusi dari kami adalah menetapkan peraturan daerah di sekitar pantai tersebut untuk menindaklanjuti dari penebang mangrove tersebut. baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.